Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan serta salam tak pula kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Mursal MPD, yang sama-sama saya senangi yakni kawan-kawan semuanya. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yakni yang membahas mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam dengan sangat mudah masuk ke masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang Arab. Para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalani hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarluaskan agama Islam di sekitar pesisir. Menurut Uka Jandrasasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6, yaitu 1. Dengan cara saluran perdagangan. Para taraf permulaan proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sehingga abad ke-16 membuat para pedagang Muslim Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Islamisasi melalui saluran negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan musola dan mendatangkan mula dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Dan karenanya anak-anak Muslim itu menjadi orang Jawa dan karenanya mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di daerah Jawa. 2. Dengan jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum nikahan mereka diislamkan terlebih dahulu, maka akhirnya keturunan dan lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbullah kampung-kampung dan daerah-daerah kerajaan Muslim. Yang ketiga, dengan saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan
jarang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kekuatan menyembuhkan, di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat dengan tasawuf atau dengan bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi, mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat, dengan saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama. Yang kelima, dengan saluran kesenian, yaitu Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Yang keenam yaitu dengan saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi intinya, peradaban Islam di Asia Tenggara atau penyebaran Islam di Asia Tenggara terjadi pada abad ke-7, yang pada awal mulanya ini dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab, Iran dan India. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.